Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengelolaan satuan pendidikan. Untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Kami dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Ayu Dwi Astuti dan bersama teman saya Mita Marhatus Soliha. Di sini kami akan memaparkan 4 materi. Yang pertama ada pengertian pengelolaan satuan pendidikan. Yang kedua tentang konsep pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga kebijakan dan landasan pengelolaan satuan pendidikan. Dan yang keempat, implementasi Teskas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Satuan pendidikan dapat diartikan sebagai sekelompok layanan yang menangani pendidikan di dalam pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Nah, pengelolaan satuan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, kemudian pengorganisasian dengan tujuan mencapai sasaran yang telah direncanakan oleh sekelompok layanan yang menangani pendidikan dalam pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang konsep pengelolaan satuan pendidikan. Bagaimana sih konsep pengelolaan satuan pendidikan? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan merupakan suatu kelompok layanan pendidikan yang mengadakan pendidikan di jalur formal, non-formal, dan informal di setiap tingkat pendidikan dan jenis pendidikannya. Pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah adalah pengelolaan pendidikan yang letaknya di satuan paling bawah, dan itu bertujuan untuk merencanakan program pendidikan serta membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara luas dan lengkap untuk menghandle semua keperluan yang dibutuhkan oleh sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Itu menurut Imam Sibawai 2015. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang kebijakan dan landasan pengelolaan satuan pendidikan. Kita selanjutnya. Nah, kebijakan pengelolaan satuan pendidikan. Kebijakan untuk pengelolaan satuan pendidikan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP tersebut dibahas secara lengkap di dalam pasal-pasalnya tentang pengelolaan satuan pendidikan, dimulai dari kebijakan regulasi nasional, kemudian pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan sekolah. Kebijakan-kebijakan itu berisi yang pertama, Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan. Yang kedua, pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional di dalam pemerintahan. Kemudian, kebijakan provinsi gubernur bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Kemudian, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan. Kemudian ada pemerintah kabupaten atau kota melakukan dan atau memfasilitasi
penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan standar nasional pendidikan. Selanjutnya tentang landasan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, landasan kebijakan pendidikan yang digunakan dalam pendidikan Indonesia ini tercantum di dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 3 Standar Nasional Pendidikan mencakup ada 8 standar. Yang pertama, standar kompetensi, kemudian standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang kedelapan standar pembiayaan. Kemudian untuk materi selanjutnya, implementasi akan disampaikan oleh teman saya, Mita Marhatus Solihah. Kepada Mita, dipersilakan. Selanjutnya untuk materi keempat ada implementasi. Nah, di sini kita sudah melakukan survei di beberapa sekolah SDN, yaitu salah satunya SDN Balugando 2. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi bahwa SDN Balugando 2 memiliki tujuan standar kompetensi lulusan yang nantinya dapat mencakup penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didiknya. Untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan, standar proses pembelajaran di SDN Balugando 2 yaitu dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, terarah, dan terorganisir. Penilaian pendidikan atau proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan hasil pencapaian belajar dari peserta didik SDN Balugando 2 diperoleh dari nilai penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir tahun atau PAT, dan ujian sekolah atau US. Tenaga pengajar di SDN Balugando 2 berjumlah 30 pengajar, yang dimana 13 pengajar diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 17 pengajar berstatus sebagai guru honorer. Latar belakang pendidikan pengajar di SDN Balugando 2 adalah setara 1. Untuk tenaga kependidikan lainnya berjumlah 5 orang. Sarana dan prasarana yang ada di SDN Balugando 2 diantaranya terdapat ruang kelas berjumlah 12 kelas, musola, ruang komputer, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, toilet, gudang, lapangan bola, dan aula. Sekolah ini juga memiliki 12 komputer dan 3 laptop untuk digunakan saat ujian sekolah nantinya. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SDN Balugando 2 ini terdiri dari biaya investasi satuan pendidikan, dimaksudkan untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, dan untuk pengembangan sumber daya manusia selanjutnya, biaya operasional satuan pendidikan yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Lalu, implementasi kedua yaitu di MI Madunajah. Standar kompetensi pencapaian di MI Madunajah sesuai dengan kurikulum. Selain dengan standar kompetensi pencapaian sesuai kurikulum, ada beberapa hal yang di luar kurikulum, yaitu bermuatan lokal dengan adanya tahfiz dan belajar ilmu tajwid. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang mutu pendidikan di MI Madunajah. Proses untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan adalah sesuai dengan pembagian tugas terhadap guru, dan guru dituntut untuk memberikan pembelajaran berdasarkan kurikulum dengan tuntas. Standar penilaian di MI Madunajah salah satunya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dalam menjawab atau memecahkan permasalahan di sekolah, dan keterampilan dalam lingkungan sosial maupun spiritual. Tenaga pengajar di MI Madunajah minimal harus S1 sebagai salah satu syarat untuk menjadi guru di MI Madunajah. Tenaga pengajar di MI Madunajah sebanyak 27 orang, dengan 8 orang tenaga pengajar yang berstatus pegawai negeri sipil dan 19 tenaga pengajar lainnya berstatus honorer. Pembagian tugas tenaga pengajar harus sesuai dengan ijazah yang mereka miliki.
Sarana dan prasarana yang terdapat di MI Madunajah ada perpustakaan, mushola, kantin, lapangan, tempat parkir, dan lain-lain. Tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang efektif di MI Madunajah adalah dengan disiplin waktu sesuai dengan jadwal yang berlaku. MI Madunajah merupakan salah satu sekolah yang mempunyai standar pembiayaan yang tidak terlalu kuat. Walau berstatus sekolah swasta, tetapi MI Madunajah tidak memiliki SPP, hanya terdapat penarikan uang infak berjumlah Rp10.000 per bulannya. Dan MI Madunajah merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan dari BOS. Kesimpulan dari materi di atas adalah pengelolaan satuan pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, kemudian pengorganisasian dengan tujuan mencapai sasaran yang telah direncanakan oleh sekelompok layanan yang menangani pendidikan di dalam pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pengelolaan satuan pendidikan juga harus memperhatikan mutu sekolah. Mutu sekolah mencakup input, proses, output, dan outcome, dan diharapkan menjadi ideal. Landasan kebijakan pendidikan yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia tercantum di dalam PP 057 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 3 Standar Nasional Pendidikan mencakup yang pertama standar kompetensi, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang terakhir standar pembiayaan. Pengelolaan satuan pendidikan berperan penting dalam pendidikan, karena dengan adanya pengelolaan satuan pendidikan, maka akan tercipta perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Kemudian meningkatkan citra positif pendidikan agar teratasinya masalah mutu pendidikan karena manajemennya atau pengelolaannya. Ini merupakan dokumentasi dari implementasi saat kita berkunjung di SDN Balunggadu 2 dan MI Madunajah. Di sini terdaftar daftar pustaka yang kita ambil sebagai acuan materi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mita atas pemaparan materinya. Nah, segitu aja dari kami materi tentang pengelolaan satuan pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.